setengah tua terlalu lelah. Iya. Tapi bagus Bu itu. Itu jadwalnya anak muda itu. Iya. Soalnya sekarang ini guru-guru itu banyak yang ngeluh jamnya itu kan pulangnya terlalu malam. Jadi mau ikut kayak sekolah SEP, KEP itu nggak bisa, nggak ada waktu. Kenapa mereka pulang malam? Memangnya dia ngajar sampai malam? Bukan, pulangnya sampai jam 5 katanya. Terus di rumah dia masih mempersiapkan untuk materi untuk besok katanya. Tugasnya masih banyak sekali katanya. Itu ya. Manajemen waktu saja ya. Iya. Memang di online itu lebih capek kalau jadi guru. Saya lebih sengsara itu ngajar online daripada offline. Tapi ini sekarang sudah offline, Bu. Iya. Saya semester depan ini kami diinstruksikan. Sementara, Bu, tunggu reaksinya Omikron setelah pulang haji umroh yang 500 orang itu. Iya. Kan ada orang Indonesia 500 orang kemarin berangkat umroh. Iya. Mereka akan pulang nanti di awal Februari. Nah, itu tinggal dilihat. Sementara itu menurut Pertari Humas PPKI untuk membongkar bangunannya sebelum transport. Untuk proses pembongkaran lagi mendampingi proses petugas tidak dibantu teknologi tidak Ibu masih ngajar tak, Bu? Masih lama pensiunnya, masih 8 tahun baru saya pensiun. Oh, Yovita aktif sekali, Vivi. Kalau mencok sana, mencok sini. Kalau jadi sekarang ya, kalau di posisi saya sekarang 8 tahun lagi. Kalau jadi guru besar, jadi profesor, tambah lagi 5 tahun. Jadi 13 tahun lagi. Oh. Kalau guru besar kan 70 tahun baru pensiun. Loh, Ibu sekarang ngajar di mana, Bu? Di Untak. Di Untak. Kalau asosiat profesor 65. oleh pemerintah. Ya, pensiun kalau Tuhan suruh pensiun, saya pensiun, Bu. Tuhan mau Bu Yovita berkarya terus ya, Bu ya. Amin. Kayak tadi tuh, kan saya jadi hostnya Zoom. Lalu di perjalanan Sidoarjo, ya saya buka laptop di mobil. Kan saya hostnya, jadi saya harus buka itunya untuk biar bisa di-share screen segala macam. Oh, Bu Yovita di jalan ya tadi itu, Bu ya, yang KPTL itu. Saya di jalan itu, pulang dari Sidoarjo pulang ke Surabaya. Pusing di mobil mual gitu kan, nggak enak kan di mobil buka-buka kayak gitu. Iya, pusing loh Bu biasanya. Saya pusing, ya, tapi apa mau diapain kan harus diceritain orang. Tapi bagus tadi Bu, bagus tadi KPTL-nya Bu. Ya, saya baru tahu kalau tadi malam baru diberitahu kalau ada vaksin pagi ini. Kan nggak bisa diramalkan, ya wes lah. Oh, Ibu vaksin booster itu ya Bu ya? Iya, booster ketiga. Pakai apa Bu? Pfizer. Oh, Pfizer. Dulunya apa Bu Yovita? Yang Sinovac, Sinovac. Oh, kok katanya ada itu ya Bu ya? Ada apa? Becian itu kalau Sinovac harus Sinovac ya Bu ya. Tapi ada lagi yang bilang harus yang booster harus beda itu Bu. Jadi bingung jadinya. Nggak apa-apa Bu, apa aja kata anakku. Kan dia lihat saya gitu, dia bilang, Mama ini kenapa sih kok ribut cari Pfizer? Nggak apa-apa kok Mas, Sinovac itu. Loh, katanya begini, itu kan politik Mas. Dia orang kesehatan ya. Itu kan semuanya politik Mas.
Jangan di politik itu Sinovac juga bagus. Sinovac juga nggak apa-apa. Sinovac Pfizer atau Sinovac Astra juga nggak apa-apa. Terus kan ada tabelnya itu kan, yang efektivitasnya sekian-sekian. Dia bilang ya kalau mau tahu persis ya tes lab. Iya. Ya imunnya itu ya Bu ya. Kalau saya sih nggak mau pusing-pusing Bu. Saya pikir gini, saya sudah berusaha, Tuhan yang nentuin, selesai. Iya, betul. Ya, memang kita, harus begitu Bu. Iya. Harus begitu Karena, Bu ya. Artinya udah berusaha kan, saya udah berusaha. Terus tetap prokes, yang seperti itu. Berhikmat di dalam berkumpul-kumpul. Tapi yang kumpul kapan hari itu seru loh Bu Yovita. Iya. Saya sampai terbayang-bayang terus ya. Terus di kampus itu kan anak-anak pakai jabat tangan cium tangan. Enggak, saya nggak mau, saya takut. Harus prokes juga ya Bu ya. Iya, harus. Tidak boleh lengah. Dan sebentar, saya tinggal sebentar ya Bu. Oke. Ya. Kalau ketemu saudara saya nggak mau cipika-cipiki, takut saya. Iya. Soalnya tetap harus jaga prokes Bu. Ya, Kita kan nggak tahu ya Bu ya. Virusnya kan nggak bersaudara Bu. Iya betul sekali. Betul sekali. Virus kalau yang booster ini nggak terasa apa-apa ya Bu badannya? Saya nggak apa-apa. Nggak apa ya. Ada yang meriang, panas. Temanku dia ketiganya Sinovac dikasih full kan. Kalau ini kan cuma setengah dosis. Oh, kalau booster setengah ya Bu ya? Ya, tapi dia karena boosternya Sinovac, nggak tahu gimana dia dapat 1 ampul. Nggak bangun 2 hari. Oh. Itu Sinovac loh. Efeknya itu ya Bu ya? Tapi mamanya nggak apa-apa, suaminya nggak apa-apa. Dia apa-apa. Jadi kesimpulannya tubuh orang beda-beda. Iya. Penerimaannya masing-masing beda ya Bu ya? Iya. Cium dulu. Apa itu maksudnya? Iya. Makasih ya. Makasih ya. Belum bisa ngasih apa-apa, Pak. Ini makasih ya. Iya, si Riva ya diberi, nggak mau dilarang. Banyak ya, udah rezeki lancar semua. Apa? Iki aku bingung. Apa sih pakai anu kok? Lele nang lele. Malam Ibu Yovita. Selamat malam. Malam Pak Wibi. Malam semua. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam Bu Yovita. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Penuh semangat ya malam hari ini. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada malam hari ini untuk persekutuan doa malam hari ini tidak dapat ditampilkan di YouTube karena ada kendala signal yang kurang bagus.
Jadi mohon maaf, jadi harus langsung lihat Zoom aja, lewat Zoom. Oke, mari kita mulai persekutuan pada malam hari ini. Kita mau bersukacita, kita mau jalan terus bersama dengan Yesus karena Dia adalah sumber kekuatan kita. Amin. Ya, mari kita pujikan. Berjalan enak-enak terus, lurus-lurus terus, tapi kita ada berjalan dalam duka juga. Tapi satu hal yang kita mau tanamkan, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Yuk kita mau pandang saja kepada Yesus, karena Dia yang berkuasa. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang saja pada Yesus, pandang saja kepada Yesus, Dia yang putih. Amin. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang saja Yesus, pandang saja Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita terus mau memandang pada wajah Yesus karena Dialah sumber kekuatan kita. Mari kita satu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertahta dalam kerajaan surga, puji, syukur, dan hormat kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, sebab kasih-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini Engkau tetap memberikan kepada setiap kami kekuatan, kemampuan, bahwa bahkan kami boleh melayani Engkau ya Bapa,
Itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Bukan karena kuat gagah kami, tetapi semua berkat yang Kau curahkan kepada setiap kami. Oleh sebab itu ya Bapa, mulut kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur, sebab Engkau sungguh Allah yang layak kami sembah. Dan kami terus mau naikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, karena kami tahu hanya Engkaulah kekuatan kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapa, pegang terus kami. Jangan biarkan kami melepaskan pegangan tangan-Mu daripada tangan kami Yesus. Karena kami yakin dan kami percaya Engkau Allah yang setia. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami yang terkasih, kami mau terus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan ucapan syukur kita bawa kepada Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita naikkan syukur kita katakan ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh besar dan heran kasih-Mu ya Tuhan.
Kami mau terus naikkan pujian kami kepadamu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, betapa kagum kami melihat perbuatanmu yang ajaib. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya karyamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Kami bersyukur. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa. Kami bersyukur. Kami bangga Bapa punya Allah seperti-Mu. Kami bangga Yesus, Engkau memilih kami sebagai anak-Mu. Yesus, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Tidak ada nama lain yang layak kami sembah dan kami tinggikan selain nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus. Allah yang sungguh layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Karena kami tahu Tuhan, kami ada karena Engkau mengasihi kami. Kalau kami saat ini Tuhan boleh menjalani hidup kami, menjalani setiap persoalan dalam hidup kami kuat dan kami terus melangkah. Itu juga semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus nyatakan ucapan syukur kami. Kami mau terus bersorak-sorai memuji nama-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kami ingin terus berada dalam hadirat-Mu. Kami mau terus ada di bawah kepak sayap-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu Tuhan berlindung dalam naungan-Mu. Mari kita pujikan pujian ini. Selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya, aku ingin selalu Tuhan. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin, puji Tuhan. Kita mau terus mengepakkan sayap kita di bawah naungan kasih Tuhan. Amin. Ayo kita datang ke bait Tuhan dengan hati bersyukur. Boleh bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus harus mengucap syukur sebab Tuhan Yesus kita luar biasa baik. Amin. Puji Tuhan, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau menyembah Dia Allah yang kudus. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan Roh Allah, kita mau masuk lagi lebih dalam. Mari kita memandang wajah yang kasih, wajah yang senantiasa menguasai setiap hati kita semua. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku
dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus, Yesus. Kami menyembah-Mu Bapa. Kiralah para-para-mase, ciorororo. Kiralah patak-paralah basi, kiralah wala-wala-wala-wala. Ciaralah patak-paralah wala-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 wala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami Engkau layakkan untuk menyembah dan meninggikan nama-Mu. Kalau kami Kau layakkan memanggil Engkau Aba, ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh anak-Mu yang terkasih, Ibu Yovita Tuhan. Kami percaya sebelum hamba-Mu ini menyuarakan suara hati-Mu, Engkau telah mengurapinya dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami percaya setiap taburan benih firman yang akan disampaikan nanti, kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang susah Engkau hiburkan, dan kami yang saat ini tidak memiliki jalan keluar, kami pasti memiliki jalan keluar oleh sebab kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Dan dari kebenaran firman ini Bapa, kami boleh menilik setiap hati kami. Tilik setiap hati kami Bapa, apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Sebagai Maria yang sanggup untuk bersujud di bawah kaki-Mu. Dan dengan rendah hati boleh menerima seluruh kebenaran firman-Mu. Dan menanamnya ke dalam hati kami. Dan berbuah. Dan buahnya itu sedap dirasakan oleh setiap orang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu kami berdoa. Amin. Kami persilakan Ibu Yovita. Terima kasih Bu Wiwin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Selamat malam. Senang sekali boleh kembali hadir di PDKKGYB ya, walaupun lewat Zoom meeting. Nah, topik malam hari ini sesuai yang diberikan oleh tim dari PDGYB, siapakah yang tidak berdosa? Silahkan lemparkan batu yang pertama. Ya ini
temanya diambil dari Yohanes 8. Kita baca dulu secara lengkap perikopnya agar mudah menangkapnya. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ya, ketika membaca perikop ini, pertama-tama perlu diluruskan dulu tentang perempuan yang didapati berzina dalam cerita ini. Nama Maria Magdalena seringkali dikaitkan dengan cerita ini. Padahal nama itu tidak pernah sekalipun disebutkan dalam cerita itu. Tadi kan kita nggak dengar namanya Maria Magdalena kan? Tapi kalau orang berbicara Maria Magdalena, kepalanya, pikirannya langsung ada, oh perempuan berzina. Padahal Maria Magdalena atau Maria dari kota Magdala itu adalah salah satu Maria. Jadi di dalam Alkitab itu ada 7 Maria yang ada di dalam Injil. Nah, untuk membedakan Maria yang satu dengan yang lain, maka Maria yang kita biasa sebut Maria Magdalena itu atau Maria yang berasal dari kota Magdala, ya, itu bukan perempuan pezina itu, tetapi wanita yang diselamatkan Yesus dari kerasukan roh jahat. Coba kalau nggak percaya baca Lukas 8 ayat 2. Ya, di situ kan bunyinya begini. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Nah, kan bukan perempuan pezina ini Maria Magdalena ya, tapi kita selalu berpikir bahwa perempuan pezina itu itu pasti Maria Magdalena. Bukan ya. Nah, karena tidak pernah ada referensi lain dalam Injil tentang pekerjaan Maria Magdalena sebagai pelacur atau pezina seperti yang disebutkan dalam fiksi Da Vinci Code ya. Jadi itu kita dapatnya itu mungkin lihatnya di film-film fiksi itu. Nah, perempuan dalam perikop ini jadi kita tahu bahwa bukan Maria Magdalena ya. Namanya tidak didokumentasikan dalam Alkitab. Jadi perempuan yang tertangkap ketika berzina ini adalah perempuan tanpa nama, anonim. Ya, tidak penting, orang biasa, rakyat jelata, tidak berharga. Ya. Setidaknya begitulah konteks suasana ceritanya. Ya. Bahkan pasangan jinahnya juga mungkin dianggap lebih berharga, sehingga dia tidak turut ditangkap untuk dirajam. Ya. Dengan asumsi pasangannya ini pastilah seorang laki-laki. Ya. Maka dapat dibayangkan ketidakadilan yang melingkupi peristiwa ini. Sama persis kenyataannya dengan zaman sekarang. Di mana ketika wanita hamil di luar nikah,
maka ia dihukum secara sosial oleh masyarakat. Dinyinyirin, dibully di media sosial, dikabarkan mungkin di koran-koran kalau perlu begitulah. Sementara si laki-laki brengsek yang menghamilinya berlenggang kangkung mencari korban baru tanpa konsekuensi, malah dipuji sebagai pria jantan, dimaklumi kelakuan tak bertanggung jawabnya karena dia laki-laki. Maaf loh, yang laki-laki, tapi ini realita. Yang lebih menarik lagi dari cerita ini adalah tokoh penjahat atau villain. Dalam cerita ini, dalam cerita yang tadi kita baca itu, bukanlah tokoh perempuan itu. Para penjahatnya adalah sekumpulan orang-orang yang menguasai ilmu agama, yang merasa diri mereka lebih suci dari manusia lain di kolong bumi ini, yang sudah memesan tempat jadi di sorga. Mereka menemukan korban yang lemah tak berdaya, seorang perempuan. Perempuan yang lemah, seorang diri, diberangus oleh puluhan laki-laki yang merasa dirinya lebih hebat dari segi fisik maupun rohani. Dan lebih menarik lagi, mereka menyeret sang perempuan pelaku zina ini ke hadapan Yesus dengan sebuah motif yang licik. Yesus yang konon kabarnya selalu mengajarkan kasih sayang, di fait accompli dengan sebuah persoalan dogmatis pragmatis. Sebuah jebakan teologis praktis. Jika kasih yang dikedepankan, maka pezina ini akan diampuni. Tetapi itu akan melanggar perintah Taurat yang jelas, tegas menetapkan hukum rajam bagi pezina. Maka di sana perempuan itu diseret ke hadapan Yesus. Sebuah panggung simbolik dunia manusia yang juga kita lakoni berulang-ulang hingga ke masa kini. Masa yang sok suci, menghakimi manusia lain yang tidak berdaya. Dan inilah aksi perundungan sosial yang tercatat di dalam kitab suci. Masa yang bergemuruh itu terdiam ketika Yesus mengangkat suara, jelas tanpa keraguan dan penuh wibawa. Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Yesus tidak terikat pada aturan agama dalam bentuk teks kata per kata, literal maupun huruf demi huruf. Bapak Ibu yang terkasih, dengan sikap itu, Yesus menyatakan bahwa agama adalah untuk kemanusiaan. Ia adalah seorang liberal jika dilihat dari konteks zaman itu. Prinsip ajarannya bersandar pada satu prinsip sederhana, kasih kepada sesama manusia. Menurut Tuhan Yesus, pada prinsip inilah bergantung seluruh isi kitab kita. Walaupun kisah dalam Yohanes 8 ayat 1-11 tidak ada pada manuskrip Yunani yang paling tua, para pakar meyakini bahwa ini adalah peristiwa kehidupan Yesus yang benar-benar pernah terjadi. Berasal dari tradisi lisan yang belakangan ditambahkan ke dalam Injil Yohanes. Hukum Musa itu memerintahkan agar pezina, baik laki-laki maupun perempuan, dirajam sampai mati. Ya, itu bisa dibaca di Imamat 20 ayat 10 maupun di Ulangan 22 ayat 22 sampai dengan 24. Kalau Yesus melepaskan perempuan yang kedapatan berzina tanpa dihukum, orang Farisi akan menuduh dan mengutuk dia karena menentang dan menolak hukum Allah. Kalau Yesus menyetujui hukuman mati, menyetujui bahwa perempuan itu harus dirajam sampai mati, ia akan dicela karena dianggap tidak berbelas kasih. Bahkan bisa dituduh melanggar hukum Romawi. Karena pada zaman itu ada undang-undang bahwa hanya orang Romawi yang boleh mengeksekusi seseorang. Tapi luar biasa Tuhan Yesus yang dengan tenang mempersilahkan. Bagi yang tanpa dosa, silakan mulai dengan melempar batu pertama. Nah, Bapak Ibu, di hukum Taurat, memang eksekusi dimulai oleh yang tanpa dosa. Ya, jadi kalau orang tidak punya dosa, boleh dia menghakimi orang. Ya. Mendengar ini, para hadirin keder juga kan? Karena mereka tahu mereka bukan orang tanpa dosa. Satu persatu sampai tempat itu kosong, pergi. Yang tersisa hanya Tuhan Yesus dan perempuan itu. Yesus adalah sosok tanpa dosa. Jadi secara aturan, hanya Tuhan Yesus yang berhak melempar batu pertama. Namun sosok tanpa dosa ini tidak bisa dipaksa untuk melempar batu pertama. Itu haknya dia. Dia mau lempar boleh, tidak juga boleh.
Setelah tempat itu kosong, Yesus kan berkata pada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Dijawab, "Enggak ada." Baru Yesus mengatakan, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu, hukum Taurat tidak memungkinkan hakim seenaknya memaafkan pelaku zina. Dan sudah jelas pelaku zina harus dihukum rajam sampai mati. Yesus tidak mau berkata bahwa dia memaafkan perempuan itu secara terbuka. Karena memang tidak boleh sesuai hukum Taurat. Yesus memilih untuk bersikap setuju bahwa perempuan ini harus dihukum mati. Jadi dalam hal ini Yesus sudah bertindak sesuai hukum Taurat. Tapi dia punya cara yang luar biasa, bijaksana. Dia bilang, oke, memang dia harus dihukum. Tapi tolong yang hukum dia yang tidak punya dosa. Ya. Jadi eksekutornya, jadi Yesus setuju. Oke, perempuannya silahkan dihukum. Tapi tolong eksekutornya adalah mereka yang telah ditentukan menurut hukum Taurat. Yaitu sosok tanpa dosa. Kalau nggak punya dosa, boleh Anda yang menghukum dia pertama kali. Ya, oleh karena itu Yesus mempersilahkan siapa yang tanpa dosa, silakan melempar batu pertama. Bapak Ibu, Yesus sudah melaksanakan eksekusi sesuai dengan hukum Taurat. Dan perintah eksekusi telah dilontarkan. Masalahnya yang mau eksekusi nggak ada. Orang-orang di sana termasuk imam-imam Yahudi ngacir semuanya. Lah, terus siapa yang mengeksekusi? Harusnya sosok tanpa dosa, yang sebenarnya adalah Tuhan Yesus. Tapi sosok tanpa dosa tidak bisa dipaksa untuk melempar batu pertama, hanya dipersilahkan kalau mau. Jadi Tuhan Yesus memilih untuk tidak melempar batu tersebut. Dan ini juga tidak melanggar hukum Taurat. Karena tidak ada eksekutornya, maka perempuan tersebut boleh pergi. Ya, jadi kita perlu catat ya, Tuhan tidak mengampuni. Tapi kenapa? Karena itu tidak ada di hukum Taurat. Yesus sekedar tidak menghukum karena tidak ada eksekutornya. Dia bilang, aku pun tidak akan menghukummu. Tidak ada kata-kata aku mengampunimu, nggak ada loh. Ya. Yesus memberikan hint, jangan berbuat dosa lagi. Ini adalah cara elegan bagaimana Tuhan Yesus bisa bertindak tetap sesuai sepenuhnya dengan hukum Taurat. Dan perempuan ini tetap dengan status terhukum, namun tidak tereksekusi karena tidak ada eksekutor dan perempuan ini lolos. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini? Di dunia ini saya mau tanya yang hadir, apakah ada dari kita yang hadir semua tidak punya dosa? Atau tidak berdosa? Tidak pernah melakukan dosa? Atau saat ini apakah kita benar-benar sudah clear, bersih, tidak berdosa? Menurut saya, tidak seorang pun yang tidak berdosa termasuk saya. Jadi karena semua orang berdosa, yang membedakannya hanyalah pada besar kecilnya dosa, maka tidak seorang pun yang lain untuk menghakimi orang lain. Jadi kalau kita mau berkomentar tentang orang lain yang kita tidak kenal hidupnya, kita tidak tahu hidupnya, hanya dengar dari orang, lebih baik plester mulut. Ah, siapa saya? Kau menghakimi dia? Ya kalau benar seperti itu. Karena kadang-kadang ya orang itu hanya melihat dari luar, tapi dia tidak tahu sesungguhnya apa yang terjadi. Lalu gampang sekali menghakimi. Ya. Karena sifat manusia itu justru suka mawas orang lain. Tidak mau mawas diri sendiri. Suka mencari kesalahan orang lain. Tidak mau memeriksa kesalahan diri sendiri. Suka mencela orang lain. Tidak mau mencela diri sendiri. Suka menghakimi orang lain. Tidak mau menghakimi diri sendiri. Betul nggak kita suka begitu? Ya. Kalau ya malam hari ini Tuhan mengingatkan kita ya, bahwa ketika kita melihat satu peristiwa, harusnya kita introspeksi diri kita. Sebelum kita mengeluarkan ucapan demi ucapan yang menghakimi orang lain. Seperti orang-orang yang berkerumun, yang mendesak jawaban dari Yesus. Dia hanya melihat dosa dari perempuan itu. Tapi dia lupa, mereka lupa diri, mereka pun berdosa. Seperti yang tertulis di Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut
pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan Yesus juga pernah berkata kan, di dalam Matius 7 ayat 3 sampai dengan 4. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudara yang terkasih, kiranya kita tuh jangan mencari-cari selumbar di mata orang lain, sedangkan balok di mata kita tidak kita lihat, tidak kita ketahui. Kita selalu harus mengingat bahwa ya, saya ini adalah manusia juga yang penuh dengan kekurangan. Maka senantiasa, bahkan niscaya kita melakukan kekeliruan. Kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, yang sering kali melakukan kekeliruan. Satu di antara sekian banyak kekeliruan yang sering kita lakukan adalah gemar menghakimi orang lain, padahal profesi kita sama sekali bukan hakim. Ya. Kerap kali kita bahkan menghakimi orang lain tanpa mengenal orang yang kita hakimi, bahkan tanpa tahu duduk permasalahan yang kita hakimi. Yang menarik dari pengajaran Yesus ini adalah kata-katanya yang mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jadi kalau kita mau menghakimi orang, mudah-mudahan ayat ini terngiang-ngiang ya. Kalau kita itu mau komentar, kalau kita barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama yang mengeluarkan kata-kata penghakiman. Kalau gitu, enggak jadi kan? Karena kita juga berdosa. Ya. Sama dengan ketika zaman Yesus. Hasilnya tidak seorang pun dari para penuduh wanita itu berani memungut batu, satu persatu mereka semua berjalan pergi. Dan ini di zaman sekarang bisa kita lakukan, ya. Agar kita tidak menghakimi perilaku orang lain dengan pedas, sambil memandang ringan dosa kita sendiri, mari kita selalu ingat bahwa kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Daripada mengutuk Tuhan Yesus, kita menunjukkan kepada wanita itu dan kepada kita kasih, karunia, dan pengharapan. Itu pengajarannya Tuhan, kasih, karunia, dan pengharapan. Kebanyakan orang lebih suka menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Kebanyakan orang lebih suka diampuni daripada mengampuni. Kebanyakan orang lebih suka dikasihi daripada mengasihi, dan seterusnya. Ini realita yang ada di dalam kehidupan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, pengikut-pengikutnya, untuk lebih reflektif, introspektif. Jika kita menuduh atau menyalahkan orang lain, keluarkan dahulu balok di matamu, ya. Barulah keluarkan balok di mata orang lain. Persalahkan dulu diri sendiri. Koreksi diri sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Tuduh dan tudinglah diri sendiri sebelum tuduh dan tuding orang lain. Dan ini bukan perkara gampang. Tapi itulah yang dikehendaki Tuhan. Ya, Bapak Ibu, tidak mudah ya. Kita harus banyak melakukan yang namanya penguasaan diri. Saya pun sedang berjuang ya di dalam hidup saya. Berjuang setiap hari untuk menjadi hari lepas hari itu, walaupun sedikit, tapi perlahan-lahan itu lebih baik dari hari kemarin, lebih baik dari hari, selalu begitu. Selalu harus ada introspeksi diri. Ya. Maka jangan gampang menghakimi orang dengan, kalau kita kenal orang itu beberapa tahun yang lalu, oh orang itu ancur, padahal orang itu sudah berubah. Kita kan tidak tahu proses kehidupan orang. Ya. Kita mau pantas orang itu begini-begini, yang dulu. Kita nggak tahu kalau dia sudah mengalami pertobatan, dia sudah mengalami perubahan. Kita masih berada pada paradigma yang lama. Sehingga apa? Mudah sekali bagi kita untuk menjatuhkan penghakiman bagi orang lain. Saudaraku yang terkasih, jadi saya bilang tadi tidak gampang, bukan perkara gampang. Ya. Untuk tetap diam, untuk tidak mengeluarkan kata-kata menghakimi orang lain.
Dalam segala hal ya, jangan berpikir bahwa kalau di rumah kita bisa keluar seenaknya, kita bisa cerita ke suami kita. Enggak, kita latih dari dalam rumah. Kalau kita tahu cerita teman, kita pikir benar nggak ya ceritanya? Enggak, saya nggak tahu persis. Itu kan dari cerita si A. Si A juga cerita tergantung disposisi batinnya dengan orang itu ya. Kalau misalnya teman gitu ya, apakah ada virus-virus kebencian di situ, virus-virus nggak suka di situ, maka dia akan bercerita, dia tambah-tambahin. Nah, kita terpengaruh. Atau kan ada orang yang bisa bercerita dengan sangat meyakinkan, ya Bapak Ibu. Kita tidak tahu persis, lebih baik kita jangan bawa virus pulang ke rumah. Saya nggak pernah bawa virus pulang ke rumah saya. Kalau saya dengar cerita teman yang tidak baik, ya, saya diam saja. Ya. Walaupun saya difitnah orang, saya diam saja. Ya. Saya nggak pernah cerita ke Pak Hari, nggak pernah. Saya nggak mau cerita. Kenapa? Ya, karena ya kalau betul begitu ya orang dibilang oh kamu difitnah orang, oh ya saya diam aja sampai peristiwa itu selesai baru saya cerita. Kalau sudah selesai baru saya cerita. Kenapa? Saya nggak mau berikan virus kebencian. Pasti dong kalau saya cerita ke suami saya akan belain saya. Kan dia sayang sama saya. Entah saya benar, entah saya salah, dia pasti akan belain saya. Nah berarti kan saya sudah kasih bibit kebencian. Wah dosanya kita double-double ya Bapak Ibu. Kita udah benci orang lain, kita kirim lagi virus kebencian. Belum lagi kalau kita cerita ke anak-anak kita. Saya punya satu pengalaman ya, bagaimana saya belajar dari mama saya. Ya. Mama saya ini tidak disenangi oleh ipar-iparnya, ya. Tidak disenangi oleh saudara-saudara, kakak-kakak ayah saya. Ya. Alasannya sederhana, kan mama saya Cina, papa saya pribumi. Ya. Jadi tante-tante itu nggak suka dengan mama saya karena dia orang Cina begitu. Lalu saya lihat bagaimana tante itu datang maki-maki mama yang kita bingung mama ini salah apa ya. Kami diam kan masih kecil-kecil, nggak berani kan sama tante. Oh dimaki-maki macam-macam. Kata-kata kami itu dari bawah marah banget begitu. Kurang ajar, tapi kita kan nggak berani, masih kecil, takut gitu. Tapi kenapa saya bilang mama saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kebencian kepada iparnya. Padahal dia dibully kayak gitu ya. Kalau karena mama itu lawan, adik saya laki-laki pukul-pukul pintu, saya pukul kan kami masih kecil. Mama bilang apa? Mama bilang itu saya nggak pernah bisa lupa. Nggak usah kayak begitu. Kalian dengan tantemu itu punya ikatan darah. Dia kan kakak ayah kamu. Jadi kalian punya hubungan darah. Mama ini orang lain bagi mereka. Tapi kalian bukan. Kalian punya hubungan darah. Jangan membenci tantemu. Bapak Ibu. Dan ibu saya tidak pernah, mama saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata kebencian. Kata-kata menghakimi. Maka kami tidak pernah membenci tante itu. Heran. Saya pertama dulu nggak ngerti. Kok bisa ya dia maki-maki mama, tapi kami tidak benci sama dia. Terus saya ingat-ingat, oh saya tahu. Mama tidak pernah mengeluarkan kata-kata virus, memberikan virus kebencian kepada kami. Sehingga kami tidak pernah bisa membenci tante itu. Walaupun mata kami lihat. Kenapa? Karena mama tidak pernah memberikannya. Nah ini dia. Ya. Ini yang saya pelajari sehingga saya juga tidak pernah menurunkan virus kebencian kepada anak-anak saya. Ya. Sehingga mereka tidak terkontaminasi. Bapak Ibu itu yang sering kali dilakukan di dalam kehidupan. Kita suka bagi-bagi ya, bagi-bagi virus ya, kebencian sehingga orang lain mudah benci, orang lain mudah menghakimi. Padahal Tuhan Yesus bilang, sampai tidak berdosa silakan ya. Silakan melakukan itu. Kalau zaman sekarang, silakan kamu menghakimi kalau engkau tidak berdosa. Kita kan semua itu berdosa. Setiap kita ini juga semua sedang berjuang menuju kepada Tuhan. Kemurnian hati dan pikiran kita menentukan kualitas hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu yang terkasih, jadilah seperti Tuhan Yesus yang berani dan tulus mengampuni. Dan jadilah seperti perempuan itu yang mau mengakui kesalahannya dan dosanya, lalu pergi dan tidak berbuat dosa lagi. Hukum dunia memang mengatakan bahwa jika orang bersalah, pantaslah baginya menerima hukuman. Itu hukum dunia. Untuk suatu kesalahan atau permasalahan, seringkali pemberian hukuman dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar. Hukuman dianggap memberikan efek jera supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya.
Itu kan selalu kita lakukan. Pokoknya harus dihukum biar dia tidak mengulangi. Benarkah hukuman membuat si pelaku jerah? Ini saya belajar banyak dari Tuhan. Benarkah hukuman benar-benar menyelesaikan masalah yang ada? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mempunyai keinginan untuk memberikan hukuman kepada seorang perempuan yang kedapatan tengah melakukan zina. Itu salah betul, itu berdosa betul. Mereka mau melemparinya dengan batu. Namun cara ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Tuhan Yesus sebaliknya justru mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berdosa boleh melempari perempuan itu. Artinya Tuhan Yesus hendak mengatakan bahwa memang benar setiap orang itu berdosa. Tetapi tidaklah tepat jika kita menggunakan hukuman sebagai cara untuk menghentikan dosa. Kalau diibaratkan bahwa dosa itu adalah penyakit, maka penyakit tersebut tidak akan dapat sembuh melalui hukuman. Hukuman malah akan membuat penyakit itu kian parah. Bapak Ibu yang terkasih, ini saya banyak mendapatkan pelajaran kehidupan di dalam Zoom, di dalam masa pandemi ini. Ya. Khususnya saya sebagai seorang dosen yang mengajar secara online, gitu ya. Nah, mahasiswa diberikan tugas. Ya. Saya orang yang sangat disiplin ya, di dalam mendidik mahasiswa saya. Ya udah on time ini begini. Saya pun kalau ngajar on time begini. Udah on time ya udah. Tapi ya, ketika di dalam semester ini, saya berpikir begini. Ini pasti mereka punya banyak kendala. Ya. Saya tempatkan diri saya di mereka. Ada yang ada mahasiswa saya waktu ujian dia mencari signal di kuburan. Saya sedih banget itu dengarnya. Saya bilang, "Hei kamu," karena kalau di Untak itu semua pakai sistem ya. Soal download dari yang namanya Siakat, ada sistemnya Siakat, lalu diupload lagi ke situ, di scan, lalu diupload ya seperti itu. Lalu kami download untuk dikoreksi. Untuk mengupload itu tidak mudah. Bayangkan dari jam yang sama ada ribuan mahasiswa yang harus mengupload lembar jawaban begitu. Padahal di dalam sistem itu saya setting ya waktunya. Kalau mengerjakan ujian 75 menit, mengupload itu saya beri waktu 15 menit, begitu waktunya misalnya jam 7 sampai jam 9. Begitu jam 9 diupload sudah nggak bisa. Ya, karena sudah habis waktunya. Oh, itu otomatis sistem itu. Nah, saya lihat, loh, kok ada yang belum upload? Saya tanya, kenapa? Bu, nggak bisa, Bu. Saya buka lagi. Ya, saya buka sedikit-sedikit. Ya, sampai mereka upload semua. Itu kalau dulu nggak mungkin saya lakukan. Tapi saya banyak belajar. Tuhan bilang, kalau engkau tidak berdosa, lemparkan batu. Apa engkau tidak pernah jadi mahasiswa? Iya juga ya, saya dulu juga jadi mahasiswa. Apakah anak-anakmu tidak pernah jadi mahasiswa? Iya juga ya Tuhan. Kenapa engkau tidak mau mengerti kesulitan mereka? Tapi mereka mau, ya jangan-jangan, kan di kepala saya gitu. Jangan-jangan mereka alasannya, itu bukan urusan kamu. Ketika saya memberikan mereka tugas artikel yang mereka harus upload, ya, submit ke sebuah jurnal gitu. Sampai detik-detik terakhir saya harus mengupload nilai, saya WA mereka. Kamu, ini mana artikelnya? Belum ada loh. Kalau nggak ada, nggak lulus. Memang saya lihat dia nggak lulus kok. Karena hanya artikel itu, artikel masuk dia lulus. Gitu. Jawabannya apa? Mahasiswa itu. Nggak apa-apa, Bu. Kasih nilai seadanya aja. Waduh, ini mahasiswa apaan ini? saya bingung lihat. Saya diam kan. Terus saya upload nilai. Saya kunci nilainya. Kalau saya sudah kunci nilainya, saya nggak bisa buka lagi. Saya pikir berhari-hari. Anak itu kesian ya. Coba sih saya bujuk lagi dia. Dia mau nggak ya mengirim artikelnya? Karena saya nggak mungkin meluluskan dia kalau artikelnya 0. Itu juga bukan pelajaran yang baik buat dia. Ya. Terus saya bilang saya harus mengajukan ke Kaprodi agar dibuka kuncinya. Saya nggak bisa buka sendiri karena saya sudah kunci nilainya dan tinggal saya sahkan. Kalau sudah sahkan, saya harus naik ke rektorat untuk minta dibuka lagi. Wah. Terus saya bilang ini, Ibu tolong bukakan kuncinya ya, ada mahasiswa yang saya memberikan kesempatan. Itu bukan saya banget gitu ya. Kalau dulu saya nggak akan melakukan itu, ya udah, kamu nggak mau ya udah, itu resiko kamu nggak lulus. Tapi ketika Tuhan taruh belas kasihan, ketika Tuhan taruh kata-kata ini, kalau kamu, apa kamu nggak pernah jadi mahasiswa? Ya pernah Tuhan. Apa kamu tidak pernah mengalami? Ya pernah. Apa kamu tidak mendapatkan pertolongan? Datang terus selalu. Terus filmnya main, bagaimana saya mendapatkan begitu banyak pertolongan-pertolongan.
ketika saya sedang studi. Sampai terakhir studi S3 pun saya dapat banyak pertolongan dari promotor gitu. Mereka memberikan kemudahan-kemudahan. Iya ya, saya mendapatkan banyak kemudahan. Saya juga harus memberikan banyak kemudahan kepada orang lain. Maka saya ingat lagi, Yesus bilang, orang yang mendapatkan banyak kasih, dia akan bisa memberikan kasih. Oh benar juga ya, Tuhan ya firman-Mu ini. Nah, lalu dibukakan itu kuncinya. Lalu saya japri lagi yang itu. Saya suruh lagi ketua kelas, tolong dong, japri temanmu tuh. Kesian kan? Lalu saya japri lagi. Ibu tunggu ya sampai jam 2. Akhirnya dia upload Bapak Ibu. Akhirnya dia lulus. Nah, jadi dalam setiap peristiwa kehidupan, kalau kita mau melakukan sesuatu, ingat saja kata-kata ini bisa diganti dengan, apakah kamu tidak pernah mengalami itu? Apakah kamu selalu, misalnya begini, kayak saya, apakah kamu pernah menjadi mahasiswa? Ya, saya menjadi. Apakah kamu tidak pernah mendapatkan pertolongan dari dosenmu? Ya, saya beberapa kali dapat pertolongan. Ya, lakukan itu juga buat orang lain. Bapak Ibu, pesan Tuhan Yesus di ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ya. Jadi, sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa cara terbaik ya, menyadarkan seseorang atas kesalahannya adalah dengan menyembuhkan seseorang dan menunjukkan hidup yang sesungguhnya. Kalau kita melakukan sesuai dengan peraturan, banyak orang terlempar-lempar. Dan ketika orang terlempar-lempar itu, terlempar maksudnya sempurna begitu, dapat apa? Apakah kita dapat sebuah jiwa? Enggak. Kan Tuhan mau kita bawa jiwa kepada Dia. Ya. Ini Yesus dapat satu jiwa, perempuan berzina itu. Sikap untuk tidak menghukum tersebut menunjukkan bahwa kasih justru menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bukan membunuh kehidupan. Kasih yang kita berikan kepada orang lain, itu menyembuhkan mereka. Kasih yang saya berikan kepada mahasiswa, saya memberikan mereka sebesar, saya bilang sama mereka, kamu jangan lebih dari hari Minggu, hari Sabtu ya, kamu bikin saya sengsara. Karena hari Minggu semuanya itu nilai harus masuk, kalau tidak masuk saya kena kondita di kampus. Jadi tolong kerjasamanya. Dan mereka bilang iya, dan ketika semuanya selesai, mereka happy. Menyembuhkan. Mungkin anak itu akan termotivasi lagi. Bayangin dia bilang, nggak apa-apa Bu, berikan nilai seadanya. Jadi orang udah putus asa. Bagaimana membuat sebuah jiwa muda untuk semangat lagi studi di masa pandemi ini. Dan nilainya dari kalau di masa kurikulum KKMI B- itu nggak lulus. Ya, nilai lulus itu B. Zaman kita kuliah dulu C udah lulus kan? Sekarang nggak lulus kalau C ya. Yang kurikulum yang baru ini. Dia dapat B-, saya bilang kamu dapat B-. Dia puas, saya bilang kamu nggak lulus lah kalau B-. Setelah dia masukkan artikel dia dapat berapa? Amin. Bayangkan dari B- menjadi amin. Dan saya yakin sekali bahwa dia akan termotivasi untuk selalu bersemangat di dalam kuliah. Justru dari dia keputusasaannya dia. Kalau saya hukum dia dengan oke, saya tidak mau terima lagi artikel bukan terlambat, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Jadi justru menyembuhkan, bahwa kasih menyembuhkan dan memberikan kehidupan, bukan membunuh kehidupan. Hukuman sering tidak memberikan kesembuhan, tapi justru memberikan kematian. Saya ingat sekali ada satu cerita, tapi saya lupa persis cerita, tapi sama-sama saya ingat bahwa ada seseorang yang dia mencuri, ya, lalu digeledah, dia mencuri apartemen itu ya, dia gurunya menggeledah dan didapat di tasnya. Sesudah itu gurunya ambil, lalu dia tidak dihukum. Ya. Dia malu sekali pasti. Lalu dia tidak dihukum, gurunya diam-diam saja, tidak bicara apa-apa, tidak diumumkan juga. Ya. Kemudian beberapa tahun kemudian, anak itu kembali. Beberapa tahun kemudian, dia sudah menjadi orang yang sukses. Dia mencari guru itu. Dia bilang, Pak, karena Andalah saya menjadi seperti ini. Seandainya waktu itu Anda menghukum saya akan malu sekali dan saya akan keluar dari sekolah. Tapi karena Anda tidak menghukum saya, padahal Anda tahu kan, barang itu ada di tas saya dan saya memang yang mencurinya. Tapi karena Anda tidak menghukum saya menyesal luar biasa. Dan saya berjanji pada diri saya bahwa saya akan berubah dan saya menjadi seperti hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih. Jadi hukuman sering tidak memberikan kesembuhan,
tetapi justru memberikan kematian. Kita pun adalah orang-orang berdosa yang pantas untuk dihukum. Tetapi Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus begitu mengasihi kita dan mengaruniakan pengampunan dosa dan hidup baru di dalam hidup kita. Inilah kesempatan kedua sebagai orang-orang yang bebas. Pengampunan yang sudah kita terima dari Allah harusnya mengubahkan hidup kita menjadi hidup yang baru. Pengampunan yang kita terima dari Tuhan harusnya mampu juga kita salurkan kepada orang lain, mengubahkan hidup orang lain menjadi hidup yang baru. Maka biarlah kisah ini menyadarkan kita bahwa seberapapun besar dosa dan kesalahan yang kita lihat atau dengar yang dilakukan oleh sesama kita, ingatlah bahwa kita dan orang yang bersangkutan, orang yang melakukan dosa itu sama-sama manusia berdosa. Jadi tidak sepatutnya kita menghakimi baik secara verbal maupun secara non-verbal. Kalau ada keinginan untuk menghakimi, cepat-cepat masukkan. Siapa yang tidak berdosa, ambil batu untuk lempar pertama kali. Siapa yang tidak berdosa, boleh keluarkan penghakiman. Tapi kalau kita, pasti langsung, sampai sini kan, nyangkut di sini, nggak jadi keluar. Kenapa? Karena kita pun orang berdosa yang tidak patut menghakimi sesama kita, baik secara verbal maupun non-verbal. Kenapa? Tuhan bilang, siapakah engkau menjadi hakim bagi orang yang bukan hamba-Mu? Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau meneladani Tuhan Yesus yang menyembuhkan perempuan ini. Kenapa? Dengan kasih yang Tuhan berikan, dengan rahmat yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia berubah menjadi perempuan yang lebih baik dari kemarin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita heningkan hati kita. Bapa yang penuh kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi biarlah kebenaran firman-Mu tetap berbicara dalam setiap hati kami. Ubahkan hidup kami, Bapa, dengan kebenaran firman-Mu ini, agar kami boleh berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, semua doa, harapan, dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Wiwin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bu Yovita, kebenaran firman-Nya sungguh luar biasa. Jangan menghakimi, penghakiman adalah hak dari Tuhan sendiri. Mari kita mau memandang wajah Tuhan, tidak memandang kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini, kita memohon pengampunan dan mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Sungguh ku sesali dosaku, aku bersalah padamu, beri pengampunan untukku. Dengan rendah hati aku mengakui atas dosaku selama ini. Ya Tuhan,
Puji Tuhan, sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Mari tiba waktunya kita mau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau diperbolehkan Bu Yovita, kita buka untuk ruang tanya jawab ya, kalau ada yang mau bertanya. Mari silakan Bapak Ibu yang mau bertanya jawab. Ya. Atau kalau tidak ada tanya jawab, sharing. Sharing dengan firman ini tadi ya, pasti ada pengalaman-pengalaman yang kita sudah pernah lakukan. Mari yang mau bersaksi bagi nama Tuhan, kita mau lambaikan tangan. Iya. Yang mau sharing, angkat tangan, kita langsung buka mic-nya ya. Silakan dibuka mic-nya. Belum ada yang mau sharing? Kalau tidak ada yang sharing, oh itu ada yang sharing, lambaikan tangan Bu. Oh tidak. Puji Tuhan, kalau tidak ada yang sharing saya mau sharing. Tuhan Yesus kita memang sungguh luar biasa baik. Ini kejadiannya pada tahun 2019 ya, waktu itu hujan lebat dan rumah saya itu atapnya itu kena rayap terus ambrol. Nah pada saat kejadian itu saya waktu itu ada di gereja. Saya waktu itu ada ikut kur dan biasanya saya tidak pernah buka HP pada saat misa. Tapi pada waktu itu kok telepon ini terus berdering, terus bergetar, saya taruh di nada getar. Bergetar terus saya lihat kok anak saya, Hansi. Terus sampai berapa kali, sampai 3 kali Hansi. Terus dalam hati saya, tak angkat apa enggak ya, wong ini misa, masa saya harus ngangkat telepon. Tapi waktu itu saya, ya wis aduh Tuhan ampuni. Saya ambil, saya angkat telepon dan saya tanya, kenapa nak? Mah, rumahnya ambruk. Loh, terus ada yang kena nak? Saya waktu itu kan ya ndredeg gitu ya, saya takut kalau ada yang kena gitu aja. Puji Tuhan enggak mah, yang bagian depan, dari ruang tamu yang ambruk gitu. Terus waktu itu ya kalau enggak ada apa-apa ya enggak apa-apa nak, tenang aja enggak apa-apa, sudah kamu di dalam kamar aja atau di mana di luar, saya bilang gitu. Papa ya enggak apa-apa, Cece enggak apa-apa. Ya udah, terus akhirnya saya tutup. Ternyata Bapak Ibu Saudara ada yang memperhatikan saya. Karena saya waktu itu kan memang dalam posisi di tempat kur. Saya waktu itu langsung setelah selesai kur, saya ditegur sama teman saya. Kamu itu enggak bisa menyediakan waktu 1 jam saja buat Tuhan. Oh iya, maaf, memang aku tadi ngangkat telepon. Saya bilang gitu. Iya, kamu itu loh tadi dilihat ibu itu loh sampai ngasih tahu saya. Itu temanmu itu ya apa sih? Kok enggak bisa nahan diri? Katanya gitu. Terus saya bilang, iya. Ibu yang mana ya? Nanti aku mau minta maaf. Saya bilang gitu. Saya memang waktu itu merasa juga bersalah. Saya mikir, iya wong dek misa kok saya ini kok ya buka telepon kok enggak bisa. Tapi dorongan itu kok ya saya harus terima telepon ya. Saya bilang mohon ampun Tuhan, saya mau terima telepon ini. Lah, dalam keadaan begitu itu hati saya itu merasa sing ngomong kok enak ya, kok enak sekali yang ngomong, dia enggak tahu keadaanku. Kalau posisinya itu ada pada mereka, apakah mereka tidak akan khawatir seperti saya? Tapi waktu itu saya diem aja, saya bilang ya Tuhan, aku sing salah, saya yang salah Tuhan. Terus kenyataan itu terus sampai dia itu enggak berhenti. Iya, kamu itu kan kamu itu semua orang di sini itu kenal kamu. Kamu kok enggak bisa ngasih contoh yang baik. Jadi saya itu diduting-duting gitu. Iya, maafkan saya bilang gitu. Nah, dari situ saya terus sharing juga ke teman-teman yang lain. Ya ada yang bilang, ya memang
kalau dalam posisi misa ya kamu harus menahan diri untuk tidak pegang HP. Nah itu saya terus ya udah ya Tuhan ampuni saya, cuma gitu aja. Cuman dalam hati saya juga ada enggak terimanya gitu loh. Saya dalam hati saya mikir gini, kamu enggak tahu keadaanku, kamu bisa nduding itu aja, tetapi kamu enggak tahu keadaanku dan posisiku waktu itu. Nah tapi Tuhan meredakan hati saya lewat firman dan lewat pujian. Dia bilang memang kalau kita mau pandang manusia banyak yang mengecewakan. Oleh sebab itu kita mau terus memandang Dia. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin. Haleluya. Ada yang mau menyambung? Boleh, Ya. boleh. Ini jadi ya. Boleh komentar, Bu? Boleh. Monggo Bu Yovita, saya perlu itu jawaban. Kalau di gereja. Suaranya kurang keras. Halo, kedengeran? Kurang keras. Oh, sebentar. Oke. Udah dengar? Udah jelas? Udah ya? Baik. Kalau di gereja, misalnya mau angkat telepon, mestinya keluar, ya, bukan di dalam. Memang kalau di dalam kita membuat orang lain menghakimi kita karena orang kan tidak tahu penting atau tidak. Jadi saran aja sih, kalau mau terima telepon, bunyi ambil, jalan keluar, mungkin pergi sampai ke kamar mandi, di sana baru terima telepon itu. Itu aja sih saran saya agar tidak menjadikan orang melihat dan menghakimi kita. Gitu. Begitu kira-kira Bu Win. Ya, terima kasih Bu Yovita. Ya, terima kasih. Ya, memang pada waktu itu saya juga merasa bersalah, Tapi itu suatu ide yang bagus juga. Kalau memang ada telepon yang terus menerus itu pasti penting. Ya kita harus keluar. Oke. Ya, puji Tuhan. Ada lagi yang mau menyambung? Ya, puji Tuhan. Mari dibuka mic-nya, Ibu. Unmute ya, itu masih di unmute itu. Ya masih di mute. Tolong dibuka mic-nya. Iya udah. Oh ya udah. Okay. Ya, sudah. Ya. Okay. Selamat malam Bu Yovita. Malam Bu. Ya lama. Saya kebetulan memang partisipan ya di GYB ini. Saya dari Salim Suci. Nama saya sebenarnya Indah, bukan Helga. Helga itu ini tadi pakai tab-nya anak saya. Bagaimana caranya kalau kita menegur orang yang sering sekali menghakimi orang lain. Saya kalau menegur, saya mungkin caranya yang salah atau bagaimana ya. Setiap kali saya selalu tidak suka dia menghakimi, mengatai orang, mencurigai, menghambing hitamkan, komplit ya sudah. Saya selalu protes dan saya selalu meluruskan gitu ya. Bahwa itu tidak baik, ini tak baik. Tapi orang yang tadi saya nasehatin itu malah menyerang saya. Saya ini sok benar, sok suci, sok baik gitu ya. Jadi saya selalu sering jadi bertengkar ya. Jadi sering bertengkar. Terus terang, saya berkata begini, ini bukan di komunitas saya sendiri, bukan ini di keluarga saya. Jadi saya jadi terus salah paham terus. Tapi saya terus bilang gini sama Tuhan, Tuhan sudah saya nggak mau lagi, saya mau tutup mulut sudah ya. Tadi Bu Yovita sudah tutup mulut, saya kunci aja. Tapi dari hati saya itu nggak damai kalau dia tuh selalu kayaknya hobi Bu, hobi menghakimi itu. Jadi saya selalu nasihatin lagi, berantem lagi ya. Ini saudara saya sendiri. Jadi orang, gimana saya nggak nasihatin kamu? Itu enggak baik kalau menghakimi. Iya, saya selalu mau mendahului. Kira-kira tuh begini, begitu. Nah ini, kan mendahului ya. Kamu tuh siapa? Seringkali mendahului. Kita ini
kita juga orang berdosa. Tapi selalu saya itu menjadi batu sandungan bagi dia. Katanya saya ini sok suci, sok baik, sok. Saya bilang gini, memang saya selalu bilang gini, pernah kamu melihat saya di rumah itu selalu suka ngerasain orang A, B, begini, begitu, begini, pernah? Ya memang nggak pernah, kamu memang sok baik, katanya gitu. Jadi seringkali bertengkar, Bu Yovita. Jadi tadi itu bagaimana caranya? Tadi kan cara terbaik itu yaitu kasih, bukan menghukum ya, bukan mengkulitin lah ya, mengkulitin. Mungkin saya juga sadar mengkulitin. Saya kulitin dia, kamu nggak boleh begini begitu. Sama pembantu juga gitu mencurigai. Begini saya, aduh sudah. Tapi saya selalu berusaha. Wes aku nggak mau nasihatin lagi dah sudah. Capek juga kayaknya nggak masuk gitu loh. Mungkin nggak paham ya, orang yang nggak mendengarkan tuh kan memang jadi ya tidak mau mendengarkan bahwa firman itu memang harus dilakukan gitu loh, karena iman tanpa perbuatan kan mati. Tapi dia sudah tahu firman tuh udah tahu, tapi ya memang tidak melakukan. Sehingga saya sekarang tuh saya jadi tawar hati, saya sudah nggak mau nasihatin dia lagi. Saya bilang, sudah Tuhan, saya nggak kuasa untuk menasihatin dia, biar Tuhan yang jamah dia. Oke. Saya rasa Bu Yovita mungkin ya ini tapi saya tuh bilang gini, saya kok nggak damai kalau dia selalu begitu. Saya nasihatin. Mungkin saya juga saya terus terang emang saya ya guru sekolah minggu ya, saya pewarta. Jadi saya melihat hal-hal yang kayak gitu tuh saya tuh senang sekali Bu pengajaran ya. Saya terima kasih, memang Tuhan kasih saya pengajaran, tapi pengajaran yang begitu tidak diterima ya jadi berantem ya, nggak damai ya. Ya, oke. Baik Bu. Jadi memang ada orang-orang yang tidak bisa dinasehatin, hanya bisa didoain. Ya. Jadi kalau misalnya, karena itu saudara, jadi pasti akan sering bertemu. Kalau saya jadi ibu, saya lakukan waktu dia mulai begini, saya dalam hati saya akan bahasa roh. Siap bahasa roh, saya lihatin dia senyum, no comment. Karena kalau kita tidak komentar, maka dia juga berhenti kan pasti untuk menghindari kita risih. Karena memang sebel ya dengan orang yang suka banget melihat kekurangan orang lain. Itu saya sendiri juga nggak suka gitu. Saya pernah juga saya ngerti kalau saudara itu langsung marah. Saya pernah juga ada staf yang datang ke saya, Bu itu segini-gini 1 kali. Bu ini 2 kali, 3 kali, saya langsung berhenti, saya bilang, sorry, kamu jangan kasih racun hidup saya. Saya langsung gituin. Ya memang efeknya dia marah sama saya, langsung saya disiwak begitu ya. Tapi saya pikir, ya saya harus tegas. Saya bilang, maaf ya, 3 kali kamu sudah datang menceritakan kepada saya tentang orang itu dengan hal yang sama, berarti kamu mau racun hidup saya nggak mau diracunin. Nah, itu urusan kamu, urusan dia. Nah, saya bilang gitu waktu itu. Tapi memang resikonya dia marah sama saya. Nah, adik saya juga ada yang seperti itu, ya suka cerita, semua orang salah di matanya, kan yang seperti itu, semua salah. Ya saya diam, tapi saya berdoa saja, nggak bisa Bu, itu nggak bisa dinasehatin. Kenapa? Dia ngerti firman juga kok, nah, mungkin lebih pintar dari saya. Jadi saya pikir, nah buat apa saya nasehatin mau dia ngerti? Ya bahasa roh saja sambil dia cerita panjang lebar, saya bersyukur dalam hati. Jadi apa yang dia omongin saya nggak dengar. Karena saya konsentrasinya tidak di situ, saya konsentrasinya di bahasa roh. Kalau jumpa offline begitu, saya liatin mukanya, saya mantuk-mantuk gini, baru saya bersyukur, saya berdoa, Tuhan jamah hatinya, Tuhan mulutnya stopin Tuhan, stopin mulutnya Tuhan, agar dia tidak bicara terus, gitu aja. Kenapa? Karena kalau tidak pasti berkelahi, ya itu aja. Ya, kan? memang, hanya memang Tuhan, betul. Rahmat Tuhan yang, rahmat Tuhan yang bisa mengubahkan dia, lebih dari itu nggak bisa. Makasih Bu Yovita. Sama. Atau tanya jawab? Ini kesempatan yang manis loh. Ada Bu Yovita yang sanggup untuk menjawabnya. Ayo, yang mau bertanya. Lambaikan tangan. Oh, silakan. Silakan, Mei.
itu masih ditutup itu mic-nya. Selamat malam, Bu Yovita. Malam, Kalau tadi saya mendengar sharingnya tadi dari Cik Dewi Win sama Ibu Indah gitu ya. Kalau sekarang ini sharing saya kebalikannya. Kalau sekarang kalau kita posisi yang terbalik, kita ini yang dihakimi gimana? Karena saya ini sering sekali dihakimi. Gitu. Dihakiminya itu memang nggak enak gitu ya. Kadang hati ini kan harus dijaga. Kalau kita nggak bisa jaga hati ini kan, aduh bisa tambah sakit gitu ya. Karena pada waktu kita dihakimi itu kan nggak sesuai dengan hati kita. Kita ini berontaknya tuh kadang saya tuh sampai amarahnya tuh saya bisa meledak kayak gitu. Itu gimana caranya Bu Yovita kalau kita tuh dihakimi, terus sebenarnya kita tuh nggak melakukan dan menghakiminya itu nggak enak banget di telinga gitu loh. Apalagi Orangnya kalau tahu, orang yang menghakimi tahu. tahu, jadi menghakiminya tuh misalnya kayak hal di dalam pelayanan gitu ya. Jadi misalnya kayak saya dihakimi, wah kamu tuh pelayanan tuh hanya untuk mencari pamormu, kedudukan, gini-gini bla 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 bla. Padahal saya nggak seperti itu gitu loh. Tuhan tahu hati saya. Oke, udah nangkep. Gini, kalau kita dihakimi dan tahu orangnya, apa yang harus dilakukan? Ya balik, saya selalu lakukan itu. Berdoa. Doa yang paling manjur itu waktu di misa, ya. Jadi saya punya banyak pengalaman dihakimi orang. Satu hari saya dipanggil sama, saya ingat sekali sama Romo Goris. Bu, ya Romo, kenapa? Kamu habis dihakimi orang. Oh iya, ada cerita. Waktu itu saya ingat. Romo cerita sama saya bahwa ada habis difitnah, bukan dihakimi, habis difitnah orang. Terus dan Romo kasih tahu saya siapa orangnya. Saya tidak berharap saya tahu orangnya. Nah, waktu itu saya nggak terlalu kenal orang itu. Dan Romo sebutin saya nama, lalu terus ya tentunya pasti kita nggak terima kan. Saya pikir saya nggak bisa apa-apa. Kalau saya marah, saya dendam, maka senanglah setan toh. Dia pasti mau saya begitu. Setan pasti mau saya jatuh sehingga berhenti melayani karena kecewa lihat orang dalam pelayanan. Lalu saya pikir enggak, saya mau menang, tapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Nah, caranya Tuhan itu tidak harus kita melawan. Nah, lalu setiap ekaristi, setiap konsekrasi, tiga itu ada 3 kali saya panggil nama dia. Satu waktu dinaikkan hosting gini kan, ya Tuhanku dengar, saya bilang, saya sebutin namanya. Waktu anggur saya sebutin juga namanya. Waktu saya terima komuni tubuh Kristus, amin. Waktu saya mau makan saya sebutin nama orang itu. Begitu terus sampai satu hari terjadi rekonsiliasi. Orang itu datang minta maaf. Ibu Yovita, maafkan saya. Kenapa? Karena saya dipengaruhi orang untuk membencimu. Bayangin loh. Dan saya tidak mau cari tahu siapa. Buat apa? Buat apa saya cari tahu siapa? Kan saya tambah terpengaruh nanti. Ya saya daging biasa loh. Daging manusia ini kita nggak tahan dengan orang gituin kita. Jadi saya pikir, yes. Kuasa Tuhan kan dia datang sendiri. Belum minta maaf kepada saya. Nah itu yang saya selalu lakukan sampai dengan hari ini ya. Ada selain di Ekaristi, di dalam doa Rosario juga manjurnya luar biasa menurut saya ya. Jadi bawa namanya di dalam doa Rosario, bawa namanya di dalam misa, pasti satu hari orang tidak menyadari kesalahan. Itu pengalaman saya di dalam ketika orang mau fitnah saya sering kali difitnah orang, diomongin di belakang saya dan selalu saya tahu. Kenapa? Ada aja orang yang nyampein ke saya. Nah itu seperti itu. Jadi tidak apa-apa. Itu adalah sebenarnya kalau kita mau lihat di fitnah orang, dihakimi orang, itu adalah satu ujian buat kita dari Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi. Jadi berbahagialah kalau kita menerima itu dan itu atas seizin Tuhan. Berarti Tuhan mau mengubahkan sesuatu dari dalam hidup kita agar kebijaksanaan kita bertambah, agar kearifan kita bertambah di dalam kehidupan. Itu aja sih menurut saya. Dan itu saya sering lakukan, saya sering alami. Kira-kira gitu. Oke, sudah puas jawabannya? Oke, puji Tuhan. Ya, luar biasa Tuhan ya, pada malam hari ini kita bisa mengetahui lebih jelas lagi apa yang salah di diri kita
dan apa yang harus kita lakukan kalau kita pada posisi dituding orang. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Yovita. Oke, tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan untuk persekutuan doa DKK Gembala yang baik ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih. Kalau pada malam hari ini Engkau telah memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengutarakan apa yang harus kami lakukan, yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami Bapa, besar kecil persembahan yang akan kami berikan untuk persekutuan doa di Gembala yang baik ini Bapa. Kami percaya firman-Mu, setiap orang yang menabur tidak akan pernah meminta-minta, dan setiap orang yang menabur berkat itu terus tercurah dalam setiap kehidupannya. Tidak ada satupun orang yang memberi dia akan berkekurangan. Semakin dia memberi, semakin berkelimpahan dalam setiap kehidupannya. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang pada malam hari ini memiliki hati untuk memberi persembahan bagi kelangsungan persekutuan doa Gembala yang baik ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan. Berikutnya kita mau mendengarkan pengumuman. Kami persilakan Ibu siapa? Memevia. Sisilia ya yang mau memberikan pengumuman. Oh, mic-nya belum dinyalakan. Ya, silakan yang mau memberikan pengumuman.
Mic-nya. Mic. Shalom, minta maaf ya tadi ini mic-nya masih dikunci nih dari hostnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Yovita untuk firman pada malam hari ini, benar-benar meneguhkan dari setiap kita ya. Terkadang kita ini sering juga menghakimi orang lain, terkadang kita pun juga sakit kalau dihakimi orang lain. Jadi tadi jawaban pertanyaan Ibu sudah mengena buat saya. Saya akan belajar untuk lebih lagi mau membawa orang-orang yang selama ini telah menyakiti hati saya mau bawa mereka di dalam doa. Dan saya mau tetap memberikan kasih saya untuk mereka. Apapun yang mereka perbuat, saya percaya itu adalah sebagian dari proses Tuhan mau mengubahkan pribadi saya untuk lebih lagi, lebih baik, lebih kasih, seperti Yesus mengasihi setiap anak-anaknya. Terima kasih Bu Yovita. Kiranya Tuhan memberkati karya pelayanan Ibu, kesehatan Ibu, pekerjaan Ibu. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pujian yang luar biasa malam hari ini ya. Kenapa malam hari ini kok saya meminta untuk Cik Dewi Win beserta dengan Ani, Sylvia, juga Nani. Ini adalah semua teman-teman dari GPM, teman-teman yang hebat. Jadi terima kasih untuk semuanya ya malam hari ini luar biasa. Nani ternyata bisa kan untuk membawakan permainan di PD. Semangat ya. Terima kasih juga untuk Mulmet hari ini. Tadi itu sebenarnya Mulmet ini juga membuat saya deg-deg, di mana salah satu Mulmet Chandra ini masih ada di Malang. Jadi dia bilang doain aja bisa pulang, tidak terlambat dan bisa melayani di PD. Bahkan malam hari ini Tuhan kirimkan satu Mulmet lagi untuk William. Terima kasih ya untuk Chandra dan William, juga untuk Ira yang standby di sana bersama dengan Christine tadi yang sudah pulang. Saya juga ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman PPDKK Gembala yang baik yang sampai saat ini tetap support PD ini, baik mulai dari yang membuat flyer, tim doa, dan semua yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih semua untuk kerjasamanya. Juga saya ucapkan selamat datang. Terima kasih untuk semua umat yang boleh hadir pada malam hari ini, baik yang pertama kali hadir ataupun yang sudah setia selalu mengikuti acara PDKK Gembala yang baik. Kiranya malam hari ini, meskipun banyak gangguan, apalagi untuk baru kali ini ya, PDKK kita ini nggak bisa masuk di YouTube, tetapi nanti nggak usah kecewa, karena nanti rekamannya ini kita akan berusaha masukkan ke YouTube, dan kita akan share untuk ke semua umat yang belum bisa mengikuti acara PD ini. Kiranya firman malam hari ini benar-benar boleh menjadi berkat untuk semuanya. Terima kasih semuanya juga. Saya memberikan pengumuman, kita 2 minggu mendatang akan dilayani oleh Bapak Arianto Santoso dengan nama bekennya Pak Cai Cai, mungkin tahu ya, dari Semarang. Dengan tema juga siapa lawan terbesar dalam hidupku. Jadi untuk semua peserta Bapak atau Ibu pada malam hari ini, kalau kita ingin tahu ya siapa sih lawan terbesar dalam hidup kita, pasti kita sudah tahu kan malam hari ini. Yuk kita bertemu kembali 2 minggu mendatang di acara PDKK Gembala yang baik. Saya juga mau umumkan untuk doa syafaat kita ya. Kita ada doa syafaat setiap 1 minggu sekali setiap hari Jumat pukul 7:30 malam. Jadi untuk semua umat boleh mengikuti acara doa syafaat kita di masa pandemi ini. Mari kita saling bergandengan tangan, saling berdoa, mendukung satu sama lain. Apapun yang menjadi pergumulan kita sampai saat ini, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab. Apabila kita bersama-sama bersatu hati, di situ akan turun belas kasih Tuhan kepada kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga mau ingin agar semua yang ikut di Zoom ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang tergerak mau memiliki kerinduan ya, mau melayani. Mari bergabung bersama dengan kami, ambil bagian. Mungkin mau masuk di dalam tim doa, atau mau bantu, ada yang bisa desain, mau buat gambar, atau apapun itu ya. Saya benar-benar sangat berharap semua boleh berpartisipasi melayani Tuhan. Terima kasih. Dan saya yang terakhir, siapa ada yang berulang tahun hari ini? 1 minggu ini mendatang ini. 1 minggu sebelumnya ini. Minta maaf.
Ada yang bulan tahun? Atau ulang tahun pernikahan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, boleh kita tutup ya. Dengan foto bersama. Habis foto bersama, baru nanti kita doa penutup dan lagu penutup. Terima kasih. Saya Foto kembalikan. bersama, setelah foto bersama saya minta tolong Ibu Yovita untuk doa penutup ya Bu. Oke, mari kita foto bersama dulu. Ya. Ya, on cam ya, on cam. Ini ada 2 halaman, sekarang kita mau posisi halaman pertama dulu. Ayo pasang wajahnya tercantik dan terganteng. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Mari kita tutup persekutuan pada malam hari ini dengan doa. Kami persilakan Ibu Yovita. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita heningkan kembali hati kita untuk menghampiri tahta Allah yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikanmu, kasihmu, cintamu, teguranmu, didikanmu, ajaranmu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, semua itu semata-mata untuk kebaikan kami. Ampuni kebodohan kami, ampuni ketegaran hati kami, dan tarik kami terus agar kami boleh selalu berada di dalam jalan-Mu. Bapa yang penuh kasih, jangan hanya memanggil kami, tapi pilihlah kami terus. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan, tapi pegang tangan kami terus, agar kami tidak terhilang dari dalam hiruk pikuknya dunia ini. Allah Bapa yang Maha Rahim, tingkap langit berkat-Mu selalu terbuka untuk turun memberkati dan melindungi setiap kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada setiap kami dan memberikan kami damai sejahtera-Mu. Engkau menjadikan setiap kami sebagai anak-anak-Mu yang berkemenangan. Bahkan anak keturunan kami ya Bapa akan menjadi anak-anak yang berkemenangan. Dan kami pun akan memuji, memuliakan, menyembah, mengasihi dan melayani Engkau dari dalam sepanjang kehidupan kami sampai Engkau panggil kami pulang kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan doa GYB, biar kiranya PD ini boleh menjadi berkat bagi paroki GYB secara khusus dan secara umum bagi Keuskupan Surabaya. Terima kasih banyak Bapak, semua doa, harapan, dan cinta kami ini kami naikkan dan panjatkan dengan perantaraan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa 2 minggu yang akan datang. Kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang terus. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Kita pandang terus pada Yesus, hati terhibur. Pandang
Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Thank you ya, Cik D. Thank you tim yang melayani pujian. Thank you semua.